Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali ya. Pagi ini kita bertemu kembali. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari kita buka dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Sebelum kita masuk pada pertemuan kita tentang sistem pencernaan pada manusia, sebelumnya mungkin saya bertanya dulu, sudah pada sarapan semuanya? Sudah ya? Nah, mungkin tadi pagi ada yang sarapan nasi, mungkin pakai telur, pakai tahu, dan lain sebagainya. Nah, itu semua nantinya akan menjadi nutrisi yang kemudian dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, tapi yang saya mau sampaikan adalah proses pencernaannya itu sangat panjang sekali, sangat kompleks. Nah, dimulai dari mulut dan juga nanti diakhiri di anus. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, kita lihat dulu tujuan dari perkuliahan pagi kita hari ini. Ada 5. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar pencernaan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang fungsi nutrisi dalam makanan. Mahasiswa mampu menjelaskan saluran pencernaan manusia. Mahasiswa mampu menyebutkan fungsi alat pencernaan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan. Jadi apapun yang kita makan itu kalau misalkan yang baik pasti kemungkinan besar tidak akan berpengaruh pada sistem pencernaan. Tapi ya kalau misalkan kita makan makanan yang tidak baik, tentunya akan berpengaruh pada sistem pencernaan. Yang berikut adalah pengertian. Jadi pencernaan itu adalah proses biologis yang mengubah makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhana sehingga dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Jadi semua makanan yang kemudian kita makan nanti itu akan diubah lagi sehingga nantinya akan menjadi nutrisi dan juga diserap dan dibutuhkan oleh tubuh. Jadi proses pencernaannya itu seperti pada gambar ini, dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Nah, ada di sebelum anus itu rektum dulu, baru ke anus. Lanjut. Yang berikut adalah jenis-jenis pencernaan. Nah, jenis pencernaan itu ada 2. Yang pertama adalah pencernaan mekanik, di mana pengunyahan dan pergerakan peristaltik. Jadi kunyah itu berarti di dalam mulut. Sementara gerakan peristaltik itu berada di mana? Di mana? Kerongkongan. Yang berikut adalah pencernaan kimiawi, proses pemecahan molekul oleh enzim. Nah, ini nanti akan dibantu oleh air liur kita. Jadi semua yang ada di dalam tubuh kita itu bermanfaat, tidak sia-sia semuanya. Nah, tujuan dari sistem pencernaan itu seperti yang di awal tadi, mengubah makanan kompleks menjadi zat gizi yang sederhana. Nah, yang berikut adalah menyerap nutrisi ke dalam tubuh. Jadi semua yang kemudian kita makan itu akan menjadi nutrisi dan lalu kemudian diserap ke dalam darah. Yang berikut adalah membuang sisa yang tidak dicerna. Nah, tentu nutrisi atau makanan yang kemudian kita makan itu semuanya memiliki fungsi untuk tubuh. Nah, secara umum nutrisi berperan dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan. Jadi kalau misalkan kita makannya itu makanan yang tidak bergizi, tentunya akan berpengaruh pada tubuh. Makanya kenapa kemudian di NTT itu banyak stunting kan? Karena 100 apa 1000 hari? 100 hari kan? Nah, 100 hari pertama itu sangat apa? Sangat berperan penting. Ya, jadi bayi baru dilahirkan 100 hari pertama itu proses pertumbuhannya itu sangat luar biasa. Maka harus dikasih gizi yang baik, cukup sehingga pertumbuhan dan perkembangannya itu tidak terganggu.
Yang berikut, nutrisi juga membantu menjaga berat badan ideal, meningkatkan kesehatan mental, menurunkan risiko berbagai penyakit, dan juga meningkatkan kualitas hidup. Bayangkan kalau misalkan kita berat badannya itu 100%, 100 kilogram misalkan. Kira-kira kalian percaya diri tidak kalau berat badan kalian 100 kilogram? Tidak kan? Nah, orang yang berat badan 100 kilogram, kira-kira sehat atau tidak sehat kan? Nah, belum lagi secara psikologisnya, dia juga akan pasti terganggu kan? Tidak percaya diri, mentalnya juga terganggu. Mau beraktivitas juga susah. Jadi jangan sampai banyak makan, banyak tidur. Biasakan perempuan begitu, banyak makan, banyak tidur. Ya tidak juga sih, kalian kan tidak. Nah, yang berikut adalah jenis nutrisi dan juga fungsinya. Karbohidrat itu menjadi sumber energi utama bagi tubuh. Nah, karbohidrat ini contohnya adalah nasi. Yang berikut adalah protein. Jadi kalau misalkan kita makan protein, itu fungsinya adalah pembentukan dan perbaikan sel. Lemak juga memiliki fungsi bagi tubuh sebagai cadangan energi dan juga pelindung organ. Vitamin mengatur proses metabolisme di dalam tubuh. Mineral mendukung fungsi enzim dan juga sistem saraf. Dan yang berikut adalah air sebagai pelarut zat gizi mengatur suhu tubuh. Jadi semuanya itu punya fungsinya masing-masing. Nah, ini adalah saluran pencernaan pada manusia, dimulai dari mulut, kerongkongan lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Jadi semuanya ini punya fungsinya masing-masing. Nah, berikut mari kita lihat satu buah cuplikan video yang akan menjelaskan bagaimana proses sistem pencernaan yang begitu kompleks, mulai dari mulut sampai di anus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia, khususnya organ-organ pencernaan. Setiap hari kita makan berbagai jenis makanan, tapi tahukah kalian apa yang terjadi dengan makanan setelah kita telan? Yuk, kita mulai petualangan seru untuk mengenal lebih dekat organ-organ yang berperan penting dalam pencernaan makanan. Organ-organ pencernaan menurut fungsinya terbagi menjadi dua, yaitu organ utama pencernaan serta organ pendukung pencernaan. Organ utama pencernaan merupakan organ yang secara langsung dilewati oleh makanan yang masuk ke dalam tubuh. Organ tersebut secara berturut-turut adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sedangkan organ pendukung pencernaan merupakan organ yang tidak dilewati oleh makanan, namun ikut berperan dalam memproduksi dan menyalurkan organ-organ pencernaan. Organ tersebut yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. Mari kita ulas satu persatu organ pencernaan dan fungsinya, mulai dari mulut. Mulut merupakan organ pertama dalam sistem pencernaan dan memiliki fungsi penting. Di antaranya ada gigi. Gigi berfungsi mengunyah makanan menjadi potongan kecil. Lidah membantu mengaduk makanan dan membentuk bolus untuk ditelan. Selanjutnya ada juga kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat. Organ pencernaan berikutnya adalah kerongkongan. Kerongkongan atau nama lainnya adalah esofagus, merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Gerakan peristaltik mendorong makanan menuju ke lambung. Organ pencernaan ketiga lambung. Lambung adalah organ berotot perongga yang menampung makanan ketika sedang dicampur dengan enzim lambung. Fungsi utamanya yaitu menyimpan makanan sementara, pencernaan mekanis melalui peristaltik lambung, serta pencernaan kimiawi melalui asam lambung atau HCl. Fungsi dari asam lambung adalah mengaktifkan pepsinogen menjadi enzim pepsin. Enzim pepsin memecah protein menjadi asam amino, dan enzim renin mengevolusikan protein susu. Setelah dicerna di lambung, makanan akan berbentuk menjadi seperti bubur. Nah, setelah bentuknya seperti bubur,
maka makanan siap untuk dimasukkan ke dalam organ berikutnya. Organ selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, merupakan bagian pertama usus halus di mana sebagian besar pencernaan kimiawi terjadi. Enzim dari pankreas dan empedu dari kantong empedu membantu proses ini. Bagian kedua yaitu jejulum dan bagian ketiga yaitu ileum. Jejulum merupakan bagian tengah atau disebut dengan usus kosong, dan ileum merupakan bagian akhir dari usus halus atau disebut dengan usus penyerapan. Nah, bagian ini merupakan tempat terjadinya penyerapan nutrisi makanan. Setelah sari-sari makanan atau nutrisi pada makanan diserap, maka makanan akan berlanjut menuju ke organ pencernaan berikutnya, yaitu usus besar. Usus besar merupakan saluran setelah usus halus dan meluas ke saluran anus. Usus besar merupakan tempat sisa makanan keluar dari tubuh. Usus besar melakukan beberapa fungsi penting, yaitu menyerap air dan garam dari sisa makanan, kemudian pembusukan sisa makanan dari bahan yang tidak tercerna. Selanjutnya akan masuk ke organ pencernaan berikutnya, yaitu rektum. Rektum ini menghubungkan usus besar ke anus. Rektum bertindak sebagai reservoir tempat tinja terakumulasi sebelum siap untuk dibuang. Dari rektum kemudian menyambung ke anus. Anus ini menandai tempat keluarnya sisa makanan. Otot, saraf, dan selaput lendir bekerja sama untuk memfasilitasi pergerakan feses dan dapat dikendalikan. Nah, selanjutnya adalah organ-organ pencernaan yang mendukung dalam proses pencernaan makanan. Organ-organ pendukung tersebut diantaranya adalah pankreas. Pankreas terletak di belakang lambung dan memiliki 2 fungsi utama, yaitu pertama, menghasilkan enzim pencernaan. Enzim yang dihasilkan adalah amilase, lipase, dan protease, yang kemudian enzim tersebut disekresikan ke dalam usus halus. Enzim amilase berfungsi memecah amilo menjadi glukosa, kemudian enzim lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, serta protease memecah protein menjadi asam amino. Fungsi berikutnya yaitu menghasilkan hormon insulin dan glukagon untuk mengatur gula darah. Organ berikutnya yaitu hati. Hati merupakan organ terbesar dalam tubuh manusia. Hati menjalankan fungsi penting dalam sistem pencernaan. Hati memproduksi cairan penuh, membantu pencernaan lemak dan penyerapan nutrisi, memproses racun dan mengeluarkannya dari darah, menghasilkan zat yang diperlukan untuk darah setelah cedera, serta membantu menjaga kadar gula darah yang sehat. Organ berikutnya adalah kantung empedu. Kantung empedu merupakan organ kecil berbentuk buah pil yang terletak di bawah hati. Peran utamanya adalah untuk menyimpan kantung empedu yang diproduksi oleh hati. Empedu adalah cairan pencernaan yang lengket berwarna kuning kehijauan yang diproduksi oleh hati dan disimpan di dalam kantong empedu. Fungsi utamanya adalah memecah lemak menjadi asam lemak selama proses pencernaan. Demikian organ-organ pencernaan pada sistem pencernaan manusia. Semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya, sudah sama-sama kita saksikan satu buah tayangan video tentang fungsi dari alat sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau bertanya dulu, organ apa yang tadi memproduksi racun lalu dikeluarkan? Di bagian organ apa? Organ yang paling besar di dalam tubuh kita adalah hati. Hati kan? Nah, salah satu fungsinya adalah berarti sih kalian juga tidak itu tadi. Oke, selanjutnya dari semua makanan yang kemudian kita makan, ya kan, nantinya akan menjadi nutrisi di dalam tubuh kita. Itu kan yang kemudian kita butuhkan. Nah, tadi proses pencernaan tadi dimulai dari mulut, terus ke lambung, ya kan,
ke kerongkongan, terus turun ke lambung, usus halus, usus besar, rektum dan juga anus. Nah, semua prosesnya kan begitu kompleks di situ kan. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu terkadang kita menemukan ada kelainan atau juga penyakit yang kemudian berkaitan dengan sistem pencernaan pada manusia. Nah, di dalam biologi, ilmu biologi atau juga ilmu apa namanya kedokteran itu kalau gangguan sistem pencernaan itu diistilahkan sebagai gastrointestinal. Nah, gangguan ini itu termasuk di dalam kerongkongan, hati, lambung, usus halus, usus besar, kantong empedu dan juga pankreas. Nah, ada beberapa penyakit dalam sistem pencernaan yang kemudian sering kita temui. Bisa tebak ini apa? Gambar apa? Diare. Oke. Nah, diare itu salah satu apa? Ya, penyebabnya gangguan pencernaan. Terus apa lagi? BAB, ya kan? Nah, itu dari diare. Yang berikut selain diare, apa ini? Bisa ditebak? Sembelit. Ada yang tahu sembelit itu apa? Jadi sembelit itu terjadi karena proses perubahan pola makan. Nah, faktornya yang menjadi penyebab antara lain terlalu banyak minum susu, terus kekurangan asupan serat, asupan air, kekurangan asupan air, yang berikut juga kurang aktif bergerak dan juga mengkonsumsi obat antasida. Jadi kalau misalkan kita juga kurang bergerak bisa menjadi salah satu faktor sembelit. Nah, yang berikut adalah tentu kita tidak boleh kemudian memisahkan antara ilmu pengetahuan dan juga ilmu agama. Nah, terkait dengan sistem pencernaan, Al-Quran memang tidak secara spesifik menjelaskan tentang anatomi dan juga fisiologi sistem pencernaan manusia. Namun, Al-Quran memberikan beberapa prinsip dan juga petunjuk yang relevan dengan sistem pencernaan pada manusia. Salah satunya di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, di situ Allah menyebutkan bahwa ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi Allah meminta kita untuk makan makanan yang halal dan yang baik. Nah, halalan thayyiban itu mengajarkan pentingnya kualitas dan kehalalan makanan. Ini berkaitan dengan kesehatan sistem pencernaan. Air galon halal kan? Halal. Tapi kalau misalkan kita makan minum terlalu berlebihan, misalkan 1 galon kita minum, pasti akan ya mengganggu pencernaan juga. Nah, yang berikut adalah menjaga tubuh itu termasuk bagian dari ibadah. Nah, setiap ibadah itu pasti bernilai pahala. Maka dari sini kita harus menjaga sistem pencernaan kita melalui menjaga pola makan yang baik. Nah, yang berikut juga Allah meminta kita untuk makan dan minum dan janganlah berlebihan. Seperti tadi itu tidak boleh minum air galon semuanya banyak-banyak. Atau misalkan makan donat tidak boleh Magicom itu sampai habis. Nah, itu akan berpengaruh pada sistem pencernaan pada manusia. Oke, seperti itu pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.